Halo teman-teman, setiap hari bersama kami, belajar sedikit lebih banyak pengetahuan. Selama tahap awal Perang Dunia Kedua, Inggris kadang-kadang melawan tentara Hitler sendirian, dan menghadapi ancaman invasi. Karena sumber daya yang tidak mencukupi, Inggris harus meminta bantuan dari Amerika Serikat, dan mereka menerima bantuan yang sangat aktif. Namun, tidak seperti yang kita pikirkan, antar negara frasa, membantu, selalu identik dengan manfaat. Jadi apa yang didapat AS dengan membantu Inggris? Pada tanggal 1 September 1939, Jerman menginvasi Polandia. Segera, sekutu Inggris dan Prancis mengeluarkan ultimatum, meminta Hitler untuk menarik pasukannya dari Polandia, jika tidak, Hitler pura-pura tidak mendengar. Dan segera, kedua senior dengan antusias melompat ke dalam pertempuran. Namun, Inggris dan Prancis gagal mempertahankan Polandia. Sebaliknya, ada juga risiko invasi Jerman. Dan itu segera menjadi kenyataan. Pada 10 Mei 1940, Jerman menyerang Prancis, dan dalam 46 hari Prancis jatuh. Menyadari bahwa situasinya tidak baik, Inggris takut untuk berperang sendirian, dan mencari bantuan dari Amerika Serikat. Tidak. Amerika mengatakan, kami menyetujui tindakan netralitas tahun 1939, jadi kami tidak bisa melawan. Inggris berkata, kami membutuhkan bantuan, kami tidak membutuhkan Anda untuk berperang. Kemudian AS memberi Inggris 50 kapal perusak tua yang berasal dari Perang Dunia I. Sebagai imbalannya, Inggris menyewakan tanah ke AS selama 99 tahun tanpa biaya di Newfoundland dan beberapa daerah Karibia bagi mereka untuk mendirikan pangkalan militer. Pada Maret 1941, Amerika Serikat menyadari bahwa Inggris lemah terhadap Hitler, dan jika mereka gagal, keamanan Amerika akan terancam. Jadi mereka mengubah kebijakan mereka, dari netral menjadi tidak langsung berpartisipasi dalam Perang Dunia. Amerika Serikat melakukan konstruksi baru dan memasok senjata perang ke setiap negara melawan poros. Presiden Roosevelt menyebut Amerika sebagai gudang senjata demokrasi. Nilai total yang mereka berikan selama Perang Dunia berjumlah lebih dari 50 miliar dolar. Di mana Amerika Serikat menyediakan Inggris, tank, pesawat tempur, bom, makanan dan persediaan medis. Dengan total nilai hingga 31,4 miliar rupiah. Inggris tidak punya uang lagi untuk membayar, jadi pembayaran akan ditangguhkan setelah Perang Dunia, dan dapat dibayar dalam bentuk apapun yang dianggap memuaskan oleh Amerika. Bagi Inggris, ini adalah bantuan besar. Adapun Amerika Serikat, membantu Inggris dan negara-negara lain juga membantu dirinya sendiri, mengalahkan Hitler tanpa terlibat. Namun, pada Juli 1941, Jepang mengebom armada AS di Pearl Harbor, memaksa AS untuk memasuki perang. Orang-orang Inggris bersukacita, karena mereka pikir dunia akan diselamatkan. Dari sana, hubungan antara AS dan Inggris benar-benar berubah. Tidak hanya berdagang, mereka menjadi teman dan sekutu. Terutama antara Presiden Roosevelt dan Perdana Menteri Churchill, dua pemimpin berbakat, mereka sering bertukar pikiran tentang perencanaan strategi perang. Dari tahun 1941 hingga 1944, Churchill dan Roosevelt bertukar lebih dari 1.000 surat dan telegram, bahkan bertemu 4 kali di rumah Roosevelt untuk berdiskusi. Berkat dua pria ini, Inggris dan Amerika menjadi dekat. Bersama-sama mereka berbagi intelijen, senjata dan rahasia militer, kode Nazi, dan bom atom. Secara keseluruhan, banyak hal penting untuk mengalahkan Hitler. Sejarawan menggambarkan tingkat kerja sama militer di antara mereka sebagai hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan dengan sekutu utama dalam sejarah perang. Setelah Perang Dunia II, hubungan mereka diperkuat melalui serangkaian acara. Pada akhir 1945, pasukan Soviet hadir di sebagian besar negara Eropa Timur. Stalin bermaksud untuk secara praktis menduduki atau mengubahnya menjadi negara-negara satelit Uni Soviet. Khawatir bahwa komunisme akan berkembang di Eropa, dan Perang Dunia III mungkin pecah. Inggris dan Amerika Serikat membahas rencana tanggapan, dan itu menggerakkan Perang Dingin yang akan terjadi beberapa dekade kemudian. Itulah juga alasan mengapa organisasi militer NATO lahir pada tahun 1949, sebuah aliansi defensif antara Inggris, AS dan negara-negara Eropa. Dari tahun 1950 hingga 1953, tentara Inggris dan Amerika bertempur bersama dalam Perang Korea. Pada tahun 1956, hubungan di antara mereka sedikit bermasalah, ketika Inggris dan Prancis mendukung invasi Israel ke Mesir, untuk menguasai terusan. Alasannya karena Tuan Mesir ingin menasionalisasi terusan itu sebagai miliknya. Sementara itu dibangun oleh Prancis, dan diizinkan untuk memiliki hingga 1968.
Ini, karena Inggris ikut perang membuat Amerika Serikat sangat tidak nyaman, karena tidak mau repot-repot memberitahu mereka. Di pihak Mesir, Uni Soviet membantu mereka dan mengeluarkan peringatan, jika Inggris dan Prancis tidak mundur, maka kami akan mengambil tindakan militer. Amerika Serikat juga mengeluarkan peringatan, Soviet tidak boleh terlalu agresif. Pada saat yang sama, minta Inggris dan Prancis untuk segera menarik pasukan mereka sebelum menerima sanksi ekonomi. Hubungan antara Inggris dan AS telah mencapai titik terendah sejak menjadi sekutu. Namun, sebelum pertumbuhan dan ancaman dari Uni Soviet, mereka duduk bersama untuk membahas rencana tersebut. Pada tahun 1958, Undang-Undang Pertahanan Bersama Anglo-Amerika ditandatangani. Dengan demikian, Amerika Serikat mentransfer rahasia manufaktur dan bahan nuklir ke Inggris. Akibatnya, Inggris melakukan tes, dan menjadi salah satu dari sedikit negara yang memiliki senjata nuklir. Pada tahun 1982, perang pecah antara Inggris dan Argentina. Pasalnya, karena pria Argentina itu melihat kepulauan di dekat rumahnya, ia menuntut untuk mengambilnya, padahal sudah lama dimiliki Inggris. Amerika Serikat mendukung Inggris dengan kedua tangan dan kaki dalam perang ini. Pada tahun 1990, Irak menginvasi dan menduduki Kuwait, karena minyak. Inggris dengan cepat bergabung dengan Amerika Serikat atas nama tentara PBB, memaksa Irak untuk meninggalkan Kuwait. Pada tahun 1999, bersama-sama mereka ikut campur dalam perang di Kosovo. Selain itu, pasukan Inggris bergabung dengan AS dalam invasi Afghanistan tahun 2001. Dan Irak pada tahun 2003. Secara keseluruhan, dua raksasa dunia, memiliki sejarah yang saling menempel dalam banyak perang, sehingga mereka memiliki hubungan yang sangat istimewa. Meski terkadang masih berselisih paham satu sama lain, karena persaingan pengaruh. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.